Om Swastiastu, Semeton Sami, Tiang De Anjani akan mewawancarai Ida Bawati Agung Wisnama. Om Swastiastu, Ida. Yes, Swastiastu. Menanggapi polemik tahun ini, dilarangnya perayaan ogoh-ogoh, bagaimana tanggapan Ida? Apakah ini tidak mengurangi kreativitas anak muda, Ida? Becik pitakannya niki terkait dengan ogoh-ogoh, bukan perayaan ogoh-ogoh ya, nanti mungkin niki bukan perayaan ogoh-ogoh, perayaan Nyepi itu ada rangkaiannya niki pangrupukan. Nah, salah satunya diisi dengan ogoh-ogoh tadi niki. Nah, jadi ogoh-ogoh niki sebenarnya tidak ada di sastra niki. Nah, ada niki di satu sastra menyebutkan harus ada ogoh-ogoh niki, tidak ada niki, lebih banyak ke budaya. Jadi budaya niki seni, jadi makanya setiap daerah nih beda-beda dia kan. Tapi intinya ya bukan ogoh-ogoh nih sebenarnya, intinya nih lebih banyak ke nyomyang buta, karena dalam pengurupukannya nih H-1 titik puncak kesange nih untuk tahun baru Saka nih. Jadi konsepnya setiap mau perlayo dan setiap mau perlayo mengenolkan, karena kita di Bali nih sistemnya titik nol. Konsep nih kalau menuju ke era baru nih harus menolkan dulu, harus memperlayo. Sama seperti bangunan, kalau kita memperbaiki rumah harus dibongkar dulu ke titik nol dulu, dikosongkan dulu. Nah, bagaimana kita di Hindu menitik nolkan nih perlayonya nih dilambangkan dengan penyepian nih. Makanya di penyepiannya nih kita kosongkan semua, mati apa digeni, mati langunan dan sebagainya nih banyak nih karena kita mengenolkan gumi nih seolah-olah perlayo, sehingga besoknya lagi nih tahun baru Saka, di mana dimulainya kehidupan baru. Sama nanti suatu saat kita akan ada perlayo juga, entah kapan nih yang mungkin dikenal dengan istilah kiamat nih gitu, mungkin entah kapan nih gitu. Yang jelas kita 1 tahun sudah merayakan perlayo itu dengan pelaksanaan Nyepi nih. Nah, sebelum perlayo nih jelas ampun butanya nih kenten ngerebedo butanya nih banyak waktunya buta untuk ngerebedo nih di H-1 nih puncaknya. Makanya H-1 nih wajib gumi nih ngelaksanakan pemarisuda, salah satunya pengurupukan yaitu Taur Kesange nih setiap provinsi. Taur Kesange di mana di Catur Sparta dilaksanakan nih terus di setiap desa di Catur Sparta juga melaksanakan taur, termasuk di perumahan juga di skop kecilnya di rumah juga melaksanakan taur ya, dengan ngaturang segahan catus kutus nike, terus pakai api simbol bayunya nike. Nah, seperti nike. Jadi intinya nike ditarik dengan agama Hindu, kita identik dengan budaya seninya nike. Jadi budaya Hindu nike dibungkus dengan seni, keluarlah merupakan itu menjadi ogoh-ogoh nike gitu. Makanya perlambang ogoh-ogoh nih seharusnya ya buta gitu. Yang namanya buta ya tidak bisa diwujudkan, ya pasti seram, ada mecaling dan sebagainya. Nah, makan salah yang lihat juga banyak ogoh-ogoh kayak ogoh-ogoh sepeda motor, terus ogoh-ogoh naik sepeda, terus lucu-lucuan itu sih dari segi kreativitas bagus, cuman nggak didapat tatuannya kemana dia arah tatuannya, karena kita kan harus ada upakara, terus ada susila, terus ada tatuannya nih. Nah, tatuannya di mana kan gitu. Nah, terkait ogoh-ogoh niki menurut dia sih sah-sah saja, karena pemerintah kan ada yang lebih utama yaitu undang-undang kesehatan, protokol kesehatan itu yang paling utama. Nah, karena niki sifatnya berkumpul dan niki termasuk gering kumi kan, jadi budayanya mungkin dikurangin dulu kan, tapi tatuannya kan tetap, makanya mencaru niki tetap melaksanakannya. Yang harapkan anak muda kalau ogoh-ogoh tidak diizinkan gitu misalnya, nah makin tekapan mungkin kitanya niki ring suang-suang perumahan niki kita menedrika. Kadang-kadang kan kayak misalnya kan jarang membantu ibunya membantu untuk pengurupukan nih kan jarang, terus menghidupkan bunyi-bunyian, terus kita ngindahan niko danyuh dan niko kan jarang. Nah, sekarang kesempatan anak muda sekarang melalui media niki yang harapkan carilah intinya, laksanakan niko tatuanya niko
upakara di rumah nika telah ampun ibunya dikasih sendiri untuk melaksanakan upacara nika, padahal nika penting untuk lingkungan kita, untuk lingkungan desa, nah seperti nika demun margian masalah budaya nika mungkin untuk tahun lalu karena pandemi dan tahun niki ada pandemi seperti niki, jadi budayanya dikurangi dulu, tidak apa-apa. Yang penting tatuanya nika seperti gogohnya nika termasuk kulit, termasuk budaya, tapi tatuonya nika kan untuk nyomyang buto. Nah, untuk tahun ini kan tatuonya untuk nyomyang buto ini kan tetap dilaksanakan, misalnya dilaksanakan di rumah, laksanakan di desa, mencaru tahun tetap dilaksanakan. Cuman budayanya mungkin dikurangi karena sifatnya berkerumun. Yang nika yang masalah enggak masalah. Nah, karena nika yang penting tatuonya ketemu dumun, masalah budayanya nika dikurangi. Ya, kita ikutilah program pemerintah dulu. Yang penting inti sari dari upacara niki memohon kepada Tuhan untuk melaksanakan tahun niki tetap dilaksanakan. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Ida tentang melasti. Nah, untuk saat ini kan melasti nika dilarang. Melasti dilarang untuk ke pantai. Nah, menurut Ida gimana sih? Kan padahal melasti nika harus ke pantai untuk membersihkan tapaannya nika Ida. Ya, jadi sebelum lanjut sebenarnya bukan membersihkan tapakan sebenarnya nika. Kalau membersihkan tapakan ya di pura aja bisa langsung nika. Nah, bukan itu intinya. Jadi yang luruskan namun sedikit untuk masalah melasti nika. Jadi apapun yang sifatnya turun itu pasti kotor. Apapun yang sifatnya naik nika pembersihan. Yang namanya naik nika atmelingga. Seperti kita hari ngaben, terus nika ada proses nyekah nika ngemenek nika disebut dengan atmelingga. Berarti ada proses pembersihan. Nah, proses turun dari atmo turun menjadi manusia, setelah kelahiran nika namanya turun, ulung pasti kotor. Namanya ulung disebut dengan swalingga, Nah, pada waktu masuk pati tapakan nika kan kita ngarat kewentanan di Betara. Memasuk pati menurunkan kewentanan, kekuatan, bukan betara yang kekuatan di betara kita turunkan. Otomatis kalau sudah turun berarti letah nika. Nah, nikalah kita perlu sucikan setiap tahun. Nah, proses nika disebut dengan melasti. Sebenarnya intinya lagi bukan juga membersihkan betara, karena betara itu sudah maha suci. Tuhan itu sudah maha suci, maha agung. Tidak mungkin kita bisa menyucikan manusia mata seperti ini, bisa menyucikan betara, tidak mungkin. Yang kita sucikan adalah perlingan ida betara, dan tapakan ida betara nika kita mohonkan. Jadi menurut lontar Sunari Gamut, kita melasti nika untuk ngelepas anemadan letuh angamet amerta gitu, ngambil merta gitu. Nah, jadi di sana di Sunari Gamut nika dijelaskan ada 3 supaya jelas juga sama generasi muda. Ada melasti, ada mekis, ada melis. Nika kan beda nika. Menurut nika sama apa beda nika? Beda sih. Ya, apa bedanya? Ya, jadi itu beda sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang rancu karena wentana orang melis, wentana orang mekis, wentana orang melasti. Ya, kalau secara umum sih mungkin sama gitu. Tapi kalau dikhususkan lagi melasti, melas nika memisahkan, ti nika noda atau kotor, jadi memisahkan kekotoran. Nika di pantai atau di danau atau di sungai. Yang tetap muaranya kan tetap ke pantai, kayaknya tetap ke segara gitu. Melis nika pemangku yang artinya tapakan nika memargi, pemangku si malu ngerti sendiri di depan nika di jalan. Nah, nika namanya melis, artinya margi depan nika supaya suci gitu nika. Mekis itu berasal dari irisan nika. Mekis itu cara ngiris pos itu kan kies, artinya membagi. Jadi setelah ngamet tirta segara, setelah selesai melasti ngamet tirta segara, tapakan niki mantuk malih ke pura, tirta niki lah dibagi ke suang-suang rumah untuk ketisan kerajaan-kerajaan gitu. Karena tidak cukup kita melasti nika sama seperti taur nika di provinsi taur kesango di lapangan, di desa taur kesango di perempatan, di rumah ya harus taur juga laksanakan gitu juga. Nah, melasti juga begitu, melasti di pura desa melasti, tapi di tingkat perumahannya tetap harus melasti gitu. Makanya sedurung ke pasih nika pasti suang-suang kentana nika ngaturuning ke betara yang guru manda nyarangan rumah sat melasti kentan.
Nah, setelah rau saking segaro niki pun dibagi niki tirtanya niki ke masing-masing rumah niki muaste makis gitu. Nah, terkait dengan dilarangnya sekarang yang dicari niki kan sebenarnya bukan mencari pantainya niki. Kalau memang tujuannya mencari pantainya niki, ya ambil aja air di pantai ini ke bakto ke pura pangsing tuyuh kira-kira gitu. Sebenarnya bukan itu. Tujuannya dapat rasa pengayah niki lho. Ngayah niki rasa kegotong royongan kita niki nyungsung ngedawa taruh nah niki sebenarnya prosesnya niki yang dicari. Nah, sekarang kan proses ini bukan dilarang tapi karena ada pandemi seperti niki yang penting tatuonya niki tetap dilaksanakan ngubang atur kuning ring skala. Nah, niki tatuonya tetap berjalan. Tapi karena situasi seperti ini, kita tidak boleh lepas dari guru wisesa. Guru wisesa ini ke pemerintah. Himbauan dari pemerintah ini tetap harus dilaksanakan. Tatuonya kan tetap bukan melarang melis, kan, tapi di pura pun tetap menyucikan tapakan ya dengan ngubang seperti itu. Yang jelas ngubangnya ini menghadap kemana? Ke selatan. Karena ke Segara ini simbolnya kidul ini ke selatan. Gitu. Kalau daerah Singaraja ya selatannya terbalik di utara dan nika menghadap ke sana. Simbol makanya nak mencaru gering nika ya pasti menghadap ke selatan karena ngelepas sana ning ngale seperti nika. Dan numun. Baik Ida, harapannya untuk generasi muda ke depannya dan kesimpulannya karena kita kan sudah bicara panjang lebar tadi ya. Mungkin orang juga masih bingung jadi kita simpulkan saja. Jadi pelaksanaan ogoh-ogoh nike, nah untuk tahun ini karena masa pandemi seperti ini bukan mengurangi kreativitas tapi karena ada sesuatu dan lain hal. Tapi dengan kurangnya salah satu budaya ogoh-ogoh ini tidak mengurangi tatuo tujuan dari pengerupukan itu sendiri. Gitu. Jadi yang jelas intinya ogoh-ogoh nike tidak ada di sastra. Yang ada nikah dah taur nikah ada di sastra. Nah, yang jelas upacara taur niki tetap dilaksanakan tapi bagian hura-huranya nikah termasuk ogoh-ogohnya nikah kita kurangi dulu untuk tahun niki gitu. Nah, nikah jadi tidak masalah bagi menurut yang nikah nggih. Nah, terus untuk generasi muda janganlah berkecil hati masalah nikah kan ya namanya kreativitas kan tidak hanya di ogoh-ogoh saja nikah masa tahun ini tidak dikasih ogoh-ogoh tukangnya ogoh-ogoh ini ke langsung tan bisa ngeogoh kan tidak mungkin. Jadi intinya hanya ditunda saja dulu karena pandemi seperti ini. Demi kebaikan bersama. Ya, demi kebaikan bersama nanti kalau menimbulkan klaster baru kan nanti bermasalah juga bagi semeton-semeton kerama Bali yang kita sedang berangsur-angsur sampun mulai terus vaksinasi sedang digalakkan terus kita membuat klaster baru kan mengecewakan juga nih ke justru budaya nih ke nanti dijadikan bumerang klaster gitu menurut yang ditunda demun kayaknya panten ya kalau mau dikreativitaskan kan bisa berupa membuat ogoh-ogoh mini tapi ya jangan berbanyak kalau ogoh-ogoh mini kan tidak banyak harus ninting ya dian nyedang ninting gitu misalnya kan gitu. Nah niko bisa saja nih jadi jangan kecil hati. Yang jelas pengerupukan tahun ini karena ada kendala COVID seperti ini. Yang rasa menikah aja generasi muda tetap berkarya supaya tidak menurunnya kreativitas generasi muda. Tiga. Baik, saya kira demikian berbincang kita dengan Ida Bawati Agung Wisnawa. Terima kasih Ida sudah memberikan banyak sekali ilmu ya kepada kita semua. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Ida.